Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah data dari percobaan effervescent ya. Kita tahu bahwa kita menggunakan 3 buah sampel. Yang pertama ada CDR, yang kedua ada protekal, yang ketiga ada redoxon ya. Untuk kali ini yang akan kita cek adalah untuk pH, waktu larut, warna, dan endapan ya. Nah, materinya adalah satu tablet dilarutkan dalam 200 ml air. Terus kemudian kita catat waktunya untuk waktu larut, ukur pH-nya untuk pH, warna nanti kita amati warnanya, dan ada endapan atau tidak ya. Kebetulan 200 ml-nya ada di kampus ya, jadi nggak ada gelas 200 ml. Semalam saya juga udah lupa ya, jadi nanti kita pakai gelas yang ini saja, nanti kemudian kita pindah ke gelas yang warna putih. Oke. Nah, ini adalah gelas yang warna putihnya. Kita butuh 3 gelas. Oke, ada 3 buah gelas. Oke, kita timbang dulu 200 gram. Sedikit lagi. Oke, kita perlu gelas buangan satu lagi. Oke, mungkin kita deketin aja. Ini deketin sini aja. Mungkin kalau nggak tahu ya, jadi yang harus kita siapin adalah stopwatch. Terus kemudian kita mulai pertama dari yang namanya CDR. Oke. Nah, ada beberapa penyesuaian di sini ya, karena kita ada keterbatasan. Jadi untuk yang namanya kadar CO2, terus kemudian kadar CO2 ya, itu ada penyesuaian. Harusnya kita pakai 100 ml H2SO4 1N. Yang karena nggak ada, kita asumsikan saja sama. Jadi nanti untuk kadar CO2 adalah CO2 yang hilang. Jadi tabletnya kita timbang ya, terus kemudian nanti kalau kita masukkan ke dalam air ini, terus kemudian dia nanti berkurangnya berapa. Jadi misalnya ini kan bobotnya sekitar 4,6 mg ya. Jadi ketika nanti kita masukin ke dalam air harusnya 200,46 mg ya. Oke, seperti itu ya. Jadi harusnya 200
204,6 mg ya, karena kan 200 tambah 4,6 gram, jadi 204,6 mg. Nah nanti ketika kita masukkan ya, apakah nanti dia akan tetap di 200,46 ataukah dia nanti akan berkurang gitu ya. Oke. Oke, kita timbang dulu untuk Supradin. Nah, Supradin ini penampakannya untuk CDR penampakannya bagus. Jadi di luarnya dia ada kayak semacam coatingnya. Ya, sehingga dari Supradin ini, dari semuanya yang saya uji 3 produk ini, dia yang paling tidak rapuh ya. Nanti kan ada yang namanya kerapuhan sebenarnya ya. Oke, seperti itu. Oke, beratnya adalah 4,56 gram. Ya, oke. Berat 4,56 gram. Oke. Kita masukin waktu larut 1. Oke, 1, 2, 3. Nah, waktu larut ini nanti sampai dia ini sampai dia nanti habis bis. Ya, ini sudah mulai ada buihnya di atas ya. Nah, ini tadi dia akan turun semuanya ya. Sebenarnya ada angle-nya. Jadi angle kalau dia ingin full, ada desisnya guys, 2,46. Itu ada di bagian atas sampai dia habis. Oke, 1,18 ya, 1,18 menit ya, dia sudah habis ya. Untuk yang CDR 1,18 ya, 1,18. Oke. Nah, bobotnya adalah 2,43 ya. Ini ngebul sebagian. 2,43. Tadi kan 2, berapa tadi? Ya. Oke, jadi ini 2,43. Oke. Terus kemudian oke ya. Nah, di sini terlihat masih ada CO2 ya, artinya apa? Jadi CO2 yang tadi yang hilang itu seberapa banyak? Nah, itu di sini masih ada ya, makanya ada efek sparklingnya gitu ya. Ini masih ada gelembung-gelembung udaranya segala macam. Nah, seperti itu. Oke, kita tuang untuk warna. Oke, warnanya seperti ini guys ya, warnanya seperti ini. Ini mungkin karena backgroundnya mungkin kita kasih kertas putih dulu, pure putih mungkin ya.
Nah, kamu bisa lihat ya. Sebenarnya warnanya memang lebih gelap sedikit, jadi lebih menuju ke oranye ya dibandingkan kuning ya. Seperti itu. Ini adalah untuk yang CDR. Ya, untuk yang CDR. Oke, ini kita simpan dulu. Nggak boleh langsung dimakan. Ya, nggak boleh langsung diminum. Kenapa? Karena puasa. Ya, oke. Taruh sini aja dulu. Oke, biar hilang pengaruhnya. Oke, kita isi lagi. Oke, kita timbang. Masih kurang dikit. Oke. Oke. Tis. Oke. 200,00. Yang kedua sampelnya adalah redoxon. Ya. Timbang dulu di sini. Berat bersihnya kalau di sini 450 gram. Ya. Nah, redoxon ini adalah kalau menurut saya yang kedua. Kalau CDR tadi benar-benar dia celing banget ya, tapi kalau ini sudah sedikit ada retak-retak karena semalam kita sudah kerjakan untuk yang berat dan yang ketebalan ya. Oke, kita timbang dulu. 4,48. Nih. 4,47 ya. 4,47. Oke. Kita tes nyala di sini. 4,46 kalau di sini ya. Oke, karena kan dia lebih rendah. Oke, siap. Kita masukkan 1, 2, 3. Oke, udah mulai itu ya. Nah, ini loh yang paling bagusnya dari effervescent itu. Jadi ketika dia si CO2-nya dia bereaksi, dia mampu melarutkan semua dari bahan-bahannya. Jadi kalau misalnya Anda yang nggak bisa langsung nelan gitu ya, jadi Anda kalau pakai effervescent nanti itu Anda bisa langsung minum aja dari sini. Memang kerugiannya adalah apa? Kerugiannya adalah dia mungkin aja ada tes yang bitter. Nah, ini kalau udah tinggal sedikit ya, nanti dia akan ke atas ya, ciri khasnya begitu semua effervescent. Oke, 2,44. Oke, semuanya larut dengan sempurna. Set. Oke, 1,09. Berat akhir adalah 204,3. Ya, kelihatan ya. Oke ya, kelihatan. Terus kemudian kita tuang ke sini. Oke. Nah, ini warnanya redoxon. Nah, ini redoxon warnanya. Kalau dilihat secara kasat mata memang lebih cerah redoxon ya. CDR lebih gelap ya, dan ini lebih terang sedikit ya untuk si redoxon. Oke.
Oke, yang ketiga adalah untuk protokol. Nah, ini bernamakan untuk protokol. Ya, ini sudah sedikit ini di ujungnya dan memang terlihat dia tidak solid. Artinya di luar itu kayak tidak ada coatingnya. Kalau untuk yang CDR dan redoxon itu di luar seperti ada coatingnya. Ya, oke, kita timbang dulu. Oke. Kalau kita taruh di sini, bedanya dikit ya. Jadi kan 2,54 dan tadi 4,52 ya, sedikit karena kan dia D-nya lebih tinggi ya. Oke. Oke. Kita masukkan 3 2 1. Wah. Ini tidak seintens tadi kelihatannya ya, tapi ya kita tidak tahu ya, sama-sama 4,5 gram. Apakah dia akan lebih lama? Apakah nanti dia ada endapannya? Tapi ternyata dia ngegasnya belakangan. Ya, dia ngegas belakangan. Timbul bui-bui. Oke. Cepat sekali. Sedikit berbeda dia, jadi ada endapannya juga, tapi mungkin ada bahan-bahan yang belum larut mungkin. Kalau yang tadi itu di atas sudah langsung nggak ada. Nah, ini masih ada sedikit endapan-endapan kecil, bukan endapan sih, barang-barang yang tidak larut ke atas. Nah, ini udah sampai ke atas. Oke, dia naik ke atasnya begini. Kita lagi akan rebahan ya. 3 2 1. Ya, belum rebahan juga dia. Oke. Udah 127, 128, 129. Udah hampir 2 menit, belum semuanya. Masih belum semuanya. Oke. 2,28 ya, yang protokol 2,28. Dua koma dua delapan dan 204,2 ya. Oke. Terus kemudian kita bandingkan warnanya. Oke. Ini adalah untuk protokol. Kalau kita bandingkan begini warnanya ya. Oke,
Jadi ini by Bapak aja ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ya, jadi kalau misalnya Anda lihat adalah yang berwarna paling kuning adalah yang protekal, terus kemudian ada CDR, dan kemudian baru redoxon. Oke ya, catat ya, seperti itu. Terus kemudian tadi pH larut udah, CO2 nya Anda bisa hitung sendiri aja ya. Terus kemudian dari semuanya hampir tidak ada endapan ya. Jadi untuk yang protekal ini hampir tidak ada endapan juga ya. Meskipun ada endapan sedikit aja, mungkin aja itu adalah beberapa bahan yang di enhance ketika dia ada CO2 nya ya, dinaikin tingkat kelarutannya ketika ada CO2. Kenapa CO2 tadi kan ke atas, jadi dia otomatis kan diputar bahannya, itu meningkatkan dia agar cepat larut. Tetapi mungkin ada beberapa juga yang belum larut. Nah, bahan-bahan yang belum larut itu kan termasuk yang bahan-bahan mungkin ada pemanis buatannya dan segala macamnya. Nah itu cuman dari ketiga yang diamati tadi itu kecil sekali ya, jadi hampir tidak terlihat adanya endapannya. Jadi kalaupun Anda mau tulis berarti nanti +1 semuanya ya, +1 bersatu. Mungkin yang protekal ini adalah +2 ya, karena dia paling banyak ya. Tapi kalau untuk CDR dan redoxon dia tidak ada endapannya ya. Untuk warna yang diamati adalah semuanya berwarna kuning. Pertanyaan saya adalah kenapa semuanya berwarna kuning? Karena di sini dia mengandung vitamin C. Jadi secara psikologis ketika dia mengandung vitamin C, terus kemudian ada rasa jeruknya ya, dan di sini juga CDR itu adalah kalsium diredoxon ya, vitamin C, vitamin D, B6 ya, rasa jeruk. Itu orang ketika berbicara masalah jeruk itu identik dengan warna kuning, sehingga mereka memang membuat warnanya menjadi kuning. Nah, Anda suka yang mana ya? Kalau saya suka yang ini, yang redoxon. Kenapa? Karena dia lebih tidak terlalu orange, jadi kuning. Jadi kalau ini adalah seperti sedikit rasa jeruk Medan mungkin. Kalau yang ini mungkin, atau ini mungkin sedikit-sedikit ya jeruk-jeruk Indonesia pada umumnya, tidak terlalu kuning. Kalau ini adalah kalau Anda minum minum just juice, bukan just juice, Nutrisari, ini warnanya, ini warna Nutrisari untuk yang orange Florida kalau nggak salah ya, itu warnanya hampir sama ya, seperti itu untuk warna ya. Terus kemudian kita cek untuk pH ya, kita cek untuk pH. Kebetulan pH meternya nggak ada ya, jadi kita pakai pH ini aja ya, terserah lah. Oke. Untuk pH di kisaran 5 ya, di kisaran 5, 6 enggak, tapi di 5 sekian. Kalau di 4 enggak ya. Untuk yang ini di kisaran 5. Oke. Terus kemudian untuk yang redoxon ya, di kisaran 5 juga ya, di kisaran 5. Oke, untuk yang protekal untuk yang protekal mungkin di kisaran sekitar 4, sekian ya. Nanti kita lihat lagi, nanti kita cocokin lagi. Ini di protekalnya di sekitar 4, sekian ya. Oke, kita cek lagi untuk yang lainnya, kita cek 2 kali. Oke, kita pastikan. Oke, jadi untuk yang redoxon, saya ulangi lagi, untuk yang redoxon di pH 4-5 ya, mungkin 4,5 ya, kita harus cross check ya. Yang CDR juga 4 sampai 4,5 ya. Jadi
kesimpulannya adalah pH semuanya adalah di sekitar 4 sampai 5 ya, tetapi yang paling asam kelihatannya untuk yang protekal ya, dia lebih asam kayaknya. Nah ini karena warna di paling bawahnya dia lebih asam ya. Jadi kalau mau dibuat ini mungkin ini 4,5 ini mungkin 4,2 gitu ya. Oke. Tuh ya. Terus kemudian Anda sudah bisa menghitung semuanya ya, seperti itu. Jadi asumsi tadi yang diasumsikan adalah 1 untuk kadar CO2 karena kita nggak punya asam sulfat ya, kita pakainya adalah Aquades biasa, sehingga apa? Sehingga ya mungkin aja cuma sedikit lah bedanya ya, seperti itu. Untuk kerapuhan, ketebalan dan variasi bobot ya, nanti akan saya kasih datanya saja ya. Oke, sudah ada datanya, saya tinggal cropping dari fotonya saja ya. Oke ya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.